Anda mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa wajah Rasulullah Muhammad tidak bisa atau tidak boleh digambar? Alasan yang muncul kadang karena pada saat itu belum ada fotografi sehingga gambarnya tidak mungkin tepat. Kalau hanya alasan ini kurang tepat, karena pada masa nabi-nabi yang lain juga belum ada teknik foto dan tidak dipermasalahkan gambar-gambar para nabi dan wali yang ada. Kalau kita melihat banyak kitab dan buku yang ada, penggambaran Allah dan Nabi Muhammad diilustrasikan dengan cahaya yang terang menderang. Inspirasi dari ilustrasi cahaya tersebut sebenarnya berasal dari Quran surat Al-Nur 35 tentang nur ilahi. Sementara Muhammad adalah personalisasi di dunia dari nur tersebut. Maka dalam hal sosok Muhammad yang harus lebih diperhatikan bukan person historisnya, akan tetapi esensinya dalam bentuk substansi Nur Muhammad, cahaya pilihan dalam bentuk manusia yang terpuji atau sempurna. Karena justru dengan Nur Muhammad itulah maka person historis Nabi Muhammad bermakrifat secara musyahadah dan mata telanjang. Dan dengan cahaya makrifat Nabi Muhammad, maka seluruh makhluk dapat mengenali dan melalui keutamaannya yang mengungguli seluruh makhluk, mereka memberikan pengakuan. Jelas, menurut Al-Jailani, Nur Muhammad merupakan ciptaan pertama dan utama Allah yang diciptakan dari nur Allah atau esensi sendiri, atau memang cahaya khusus yang dikaruniakan Allah sendiri untuk merujuk pada keutamaan dan kemuliaannya sebagai prototipe Al-Insan Al-Kamil. Dalam kaitan bahwa Nabi Muhammad hakikatnya bukan sosok historisnya yang harus dirujuk, maka Asma Muhammad bukanlah nama asal dari Rasulullah yang agung ini. Muhammad adalah nama dunianya, di mana nama aslinya sejak kecil adalah Ahmad, sosok yang penuh dengan keterpujian. Sementara secara spiritual dan dalam posisinya terhadap Allah, Rasulullah mengemukakan tentang dirinya sendiri bahwa Ana Ahmadun bila mim, aku adalah Ahmad tanpa huruf mim. Artinya adalah bahwa dirinya tidak lain menyandang nama Ahad. Dia adalah pengejawantahan dari Yang Esa. Inilah yang juga disebut sebagai Roh Al-Quds, roh suci, untuk meneruskan penzahiran yang paling sempurna dalam peringkat alam lahut. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar memberikan penjelasan secara tepat. Muhammad itu pada hakikatnya Nur Allah, yang dalam bentuk lahir ialah manusia Muhammad. Disinilah rahasia dari menyatunya syahadat Rasul ke dalam syahadat Tauhid. Dan inilah jawaban mengapa sejak Adam menghuni surga, di gerbangnya sudah terdapat tulisan syahadat Rasul ini. Ya, Nur Muhammad selalu menyertai roh dari semua jiwa yang akan dan pernah ada di alam semesta ini. Ini pula kunci rahasia mengapa semua nabi yang pernah ada memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal inilah Syekh Siti Jenar, Sufi martir dari Jawa, selalu menyatakan bahwa Muhammad adalah jasadku. Nur Muhammad dalam Sufisme Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan juga dengan sebutan Roh Muhammad yang diciptakan dari cahaya ketuhanan. Nurun ala nurin, Roh Muhammad merupakan realitas gaib yang menjadi inti segala penciptaan. Oleh karenanya, kadang ia disebut Nur, Roh, Kalam, tercipta dari perkataan kun dan akal, God spot atau titik Tuhan dalam akal kecil manusia. Ia merupakan realitas yang memiliki banyak nama menurut fungsi dan dari sudut mana kita memandang. Realitas batin seperti inilah diberikan kepada orang sufi sebagai hakikat al-Muhammadiyah. Jika disebut dengan nur atau cahaya, karena ia memang bebas dan bersih dari segala kegelapan karena adanya cahaya tersebut. Realitas ini dalam fungsinya di dunia tampak pada gelarnya sebagai akal al-kul, akal semesta, karena pengetahuannya tentang segala sesuatu. Ia mendapat gelar kalam karena dari pengetahuannya dalam akal semesta, ia menyebarkan ilmu dan hikmah dan menzohirkan ilmu dalam bentuk huruf dan perkataan. Ia disebut roh karena menjadi esensi kehidupan dan memunculkan yang hidup
Maka menurut Al-Jailani, Muhammad adalah nama bagi insan dalam alam gaib, di mana roh berkumpul, yang menjadi sumber dan asal segala sesuatu. Disinilah letak dari logika bahwa Allah menciptakan alam karena akan menciptakan person Muhammad untuk keperluan alam itu. Dari kelahiran Nur Muhammad inilah kemudian diikuti oleh penciptaan makhluk-makhluk yang lain serta arsinya. Dalam pengejawantahannya, menurut Al-Jailani dan Syekh Siti Jenar, Allah kemudian menurunkan nur dari tempat asal kejadiannya, yaitu alam lahut ke alam asma Allah, yaitu alam penciptaan sifat-sifat Allah dan alam akal roh semesta. Kemudian diturunkan ke alam malaikat untuk dipakaikan pakaian kemalaikatan. Lalu diturunkan kembali ke alam ajsam yang terjadi dari unsur api, air, udara, dan tanah. Disitulah roh diberi bentuk jasmania beserta nafsu-nafsunya. Setelah roh mengalami badanisasi itulah ia mulai kehilangan nur dan lupa akan asal serta perjanjian azalinya dengan Allah. Namun Allah juga tetap memberikannya bekal untuk kembali dalam bentuk mata hati atau basyirah yang menjadi gerbang bagi gerak bebas al-roh al-idafi sebagai mursyid setiap jiwa. Hanya saja basirah ini akan berfungsi optimal kalau seseorang selalu berada dalam takarubnya kepada Allah. Dengan basirahnya inilah ia akan sanggup untuk menembus kabut alam gaib dan menyingkapkan segala hijab yang menjadi penghalangnya untuk kembali kepada Allah. Orang yang telah dapat memfungsikan basirahnya dan mendaya gunakan roh al-Muhammadnya sebagai lokus perjalanan spiritual, maka ia akan sanggup menembus semesta. Karena letak Nur Muhammad itu sendiri berada di atas langit ketujuh, berada dalam arasinya yang menyatu dan menyandingkan dengan Allah sendiri. Ia akan dapat kembali terserap dalam kesatuan Nur esensial, sehingga ia dapat melihat apa yang belum pernah dilihat dan mengatasi semua penglihatan benda yang dapat dilihat. Menurut Al-Jailani, hal yang perlu dilakukan orang awam untuk membuka basirahnya adalah juga dengan mencari orang yang basirahnya sudah terbuka dan sudah didayagunakan secara optimal. Hanya melalui orang yang mata hatinya sudah difungsikan secara semestinya, orang awam dapat memasuki dunia sufisme serta menunggu gilirannya untuk terbukanya pintu basirah kepada Allah. Karena hanya dengan terbukanya basirah inilah, maka ia dapat menjalani fungsi utamanya diciptakan di dunia, yaitu untuk bermarifatullah. Yang harus diingat adalah bahwa posisi roh al-Muhammadiyah ini hanya dapat bertahan dan berfungsi pada pribadi Rasul, Nabi, Aulia, dan kekasih-kekasihnya. Maka sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi diri kita masing-masing kecuali hanya dengan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjadi hamba dan kekasih Allah. Tentu sempat muncul pertanyaan, mengapa roh suci tersebut dikirim ke dunia yang fana ini? Ia dihantarkan ke tempat yang paling rendah agar ia mencari jalan kembali ke asalnya, yaitu berpadu dan berdampingan dengan Allah. Seperti ketika ia berada dalam pakaian daging, darah dan tulang itu. Melalui hati yang ada di dalam badan wadahnya, ia dapat selalu menanam, memelihara, dan memupuk benih kesatuan dan keesaan, serta berusaha menyuburkan rasa berpadu dan berdampingan dengan Allah. Demikian menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inilah hakikat roh suci. Adapun ganjaran bagi roh suci, menurut Al-Jailani adalah melihat makhluk yang pertama dilahirkan. Ketika itu, ia akan melihat keindahan Allah. Kepadanya diperlihatkan rahasia ilahiyah, penglihatan dan pendengarannya menjadi satu. Tidak ada perbandingan, tidak ada persamaan dengan sesuatu apapun. Dilihatnya kesatuan jalal atau kegagahan atau kemurkaan dengan sifat jamal, keindahan atau kecantikan Allah. Sifat jalal dan jamal menjadi satu dalam pandangannya. Inilah kunci kearifan dirinya sebagai buah dari makrifat dan hakikat yang telah disaksikan dan dialami oleh roh suci. Ia mendapat karunia kebeningan dan kesucian batin berupa syafa al-asrar, rahasia-rahasia suci, dan pengalaman kemanunggalan Syekh Siti Jenar adalah mengembalikan manusia kepada roh suci.